Baik, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Wah, terlihat cerah sekali, semangat sekali, bagus ini. Kayaknya kali ini pertemuannya akan sangat mengasihkan. Baik, sebelumnya Pak Mahmudi mau absen dulu. Siapa saja ini yang tidak hadir atau sudah masuk semua? Udin, masuk. Baik, Pak. Hadir Pak Guru. Eko Wahyudi, Wahyu Widodo, Pak. Kurnia, Hadir, Pak. Rilvi, Hadir, Pak. Haikal, Lari dari mana? Hera, Ini sesuatu. Hadir, Pak. Yohanes Paskalis, Hadir, Pak. Maria Fatimah. Hadir, Pak. Ada semua? Ada yang belum disebut? Saya belum, Pak. Oh iya, Arin. Hadir ya Arin ya? Oh, berarti sudah masuk semua ini ya. Hadir, Ini, Pak. Saya lain berarti, Pak. oh, ada Bu Siwi ya. Bu Siwi mengamati pembelajaran kita hari ini ya, anak-anak ya. Tapi tidak akan mengganggu, jadi hanya mengamati saja. Yang penting Pak kalian perhatikan Pak Mahmudi ya. Baik, pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang kelangkaan, tentang kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Kalian sudah bisa mendeskripsikan, menjelaskan apa itu kelangkaan, kemudian kebutuhan manusia yang terbatas, jenis-jenis kebutuhan manusia, semua sudah kalian kuasai itu pada pertemuan sebelumnya. Kali ini kita ini akan membahas kelanjutannya, ya. Tapi sebelum itu Pak Mahmudi ingin menjelaskan bahwa sebenarnya di daerah kita ini kalau kalian amati bagaimana kondisi air di lingkungan kita, di sekolah kita, bersih apa keruh? Kira-kira yang di kamar mandi itu Bersih, Pak. Bersih, Pak. Keruh, Pak. Keruh. Di tempat saya bersih, Pak. bisa keruh. Bersih itu ya, lupa ya. Bersih itu airnya bersih ya, airnya bersih. Cuman kalau sudah musim kemarau seperti ini, biasanya kondisinya jumlah ketersediaannya itu sedikit ya. Nah, semua sudah tahu ini karena memang di daerah Lumbang ini kan kita susah air ya kan. Nah, kira-kira ini apakah kalian sudah memikirkan bagaimana cara mengatasi kesulitan air di daerah kita ini? Ada yang bisa jawab? Ada yang sudah memikirkan? Udin dulu. Pikir, Pak. Ya, kan itu kan ada airnya kan keruh. Kita saring aja Pak, pakai sabuk kelapa, kemudian pakai ijuk. Nanti bisa kita konsumsi bersama. Begitu, Pak. Bagus sekali Udin, bagus jawabannya. Udin pintar betul. Iya, sekarang Eko, gimana kekesan Eko? Kira-kira? Untuk memperbaiki sumber mata air harus dilakukan reboisasi, Pak. Penanaman pohon kembali di hutan-hutan yang gundul. Mantap sekali jawaban dari Eko Wahyudi ini ya. Wah, bagus. Baik, Pak Mahmudi akan menampilkan tujuan pembelajaran kita kali ini ya. Biar kalian tahu apa yang harus kalian Bu? capai pada pembelajaran kali ini. Sabar dulu, Pak Mahmudi akan menampilkan tujuan pembelajarannya ya. Sudah tampak? Sudah tampak anak-anak? Wah, Sudah, Pak. Wah, bagus sekali. Kurang besar apa kurang nih, Pak? kecil? Kurang besar, Pak. Kurang besar, Pak. ya. Besarkan dulu ya. Bentar. Pak Mahmudi, daun apa Pak itu? Daunnya banyak sekali. Ini namanya daun hijau ya.
daun hiasan ini ya. Baik, tujuan pembelajaran kali ini ada 2 saja, nggak banyak-banyak ya. Yang pertama, melalui model pembelajaran PBL. Jadi pembelajaran kali ini kita gunakan model PBL ya. Kemarin-kemarin masih grup investigasi, sekarang kita PBL. Ada bedanya, nanti kalian tahu. Nah, kalian tuh diharapkan mampu menguraikan penyebab kelangkaan sumber daya yang ada di daerah Pasuruan, daerah kita. Kemudian yang kedua, kalian mampu merumuskan ide, gagasan, solusi untuk mengatasi masalah kelangkaan tersebut. Nah, kira-kira sudah bisa membayangkan ya. Baik, kemudian langkah-langkah pembelajarannya seperti apa, Pak? Langkah-langkah pembelajarannya nanti yang pertama kalian akan saya bagi menjadi 2 kelompok ya. 2 kelompok saja ini. Berapa? 5-5 ya. Secara heterogen, laki-laki dan perempuan sama gitu. Kemudian maaf ya. Lupa ini Pak Mahmudi. Yang pertama Pak Mahmudi akan menyampaikan masalah dulu ya. Masalah, orientasi masalah. Masalahnya apa yang akan kalian selidiki, ya kan? Akan kalian pecahkan, kemudian kalian saya bagi jadi kelompok. Kemudian setelah itu, yang ketiga kalian mencari jawabannya dengan cara mencari literasi, ya kan? Dengan handout gitu ya. Nanti Pak Mahmudi akan bagikan handout untuk membantu kalian mencari jawabannya, menganalisis jawabannya. Kemudian setelah itu kalian tampilkan pekerjaan kalian tuh ke dalam 2 bentuk ya. Kelompok 1 nanti akan menampilkan dalam bentuk mind mapping, kelompok 2 akan menampilkan dalam bentuk tabel analisis ya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Pak Pak. Guru. Ya. Bisa Pak, lanjut Pak. Baik anak-anak, sekarang Pak Mahmudi akan membagikan KPD ya, melalui PowerPoint. Tapi sebelumnya Pak Mahmudi akan menjelaskan terlebih dahulu agar kalian tidak lupa. Khawatirnya kalian ada yang lupa ini ya, ada yang lupa kemarin materinya seperti apa. Jadi Pak Mahmudi akan lanjutkan dulu ini ya. Lihat di PowerPoint-nya, kelihatan ya? Kelihatan anak-anak? Kok gak ada yang jawab ini? Terlihat, Kelihatan. Pak. Baik, ini Pak Mahmudi hanya mengulang lagi sedikit ya, biar kalian nanti tidak lupa. Jadi apa itu kelangkaan sumber daya? Kelangkaan artinya adalah terbatasnya, jadi sedikit ya, jumlahnya terbatas. Sumber daya terbatas sehingga mengakibatkan kebutuhan manusia tidak tercukupi. Itu kata kuncinya ya. Jadi kebutuhannya terbatas, sumber dayanya terbatas, tapi kebutuhannya tidak terbatas. Sehingga itu disebut kelangkaan. Nah, kemudian ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri kelangkaan sumber daya jarang bisa didapat, bisa juga tidak mencukupi. Dengan kata lain, alat pemuas berupa barang dan jasa terbatas ya. Keinginan atau kebutuhan yang tinggi, dapat dikatakan kebutuhan manusia tidak terbatas. Jumlah alat memenuhi kebutuhan manusia sangat terbatas. Nah, karena tidak diproduksi lagi sehingga mengakibatkan sulit didapat. Itu ciri-cirinya. Adapun penyebabnya, ini penyebab secara umum ya. Pertama, pertumbuhan penduduk. Kedua, kemampuan produksi, perbedaan letak geografis, bencana alam, dan pandemi. Ini ada di handout nanti yang Pak Mahmudi akan bagikan ya. Kemudian dampaknya, kenaikan harga, pengangguran meningkat, kriminalitas tinggi, dan angka kemiskinan. Nah, itu penjelasan terkait kelangkaan, agar kalian tidak lupa saja. Baik, Pak Mahmudi sekarang akan membagikan LKPD ya. LKPD, ini LKPD-nya. LKPD-nya sudah kelihatan anak-anak? Sudah, Nah, ya. ya, Pak. Nah, ini LKPD-nya. Ya, nanti ini LKPD-nya. Nah. Nah, kelihatan. Kemudian
Oke. Nah, itu LKPD-nya ya. Baik, kali ini Pak Mudi akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Wah, kelompok saja. Kurnia sama Rilvi sama Eko sama Arin, jadi kelompok ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Oh, sisanya berarti kelompok kelompok 2. Baik, silakan kalian berkumpul dengan meja kelompok yang sudah disiapkan. Sudah? Sudah, Pak. Sudah ya. Baik. Sudah. Ini sekarang LKPD-nya saya bagi. Terus handout-nya juga saya bagi. Handout-nya tunggu dulu. Biar kalian tahu ya. Baik, Pak. Baik. Handout-nya belum ya. Baik. Masih belum nampak ya handout-nya ya. Kalau gitu Pak Mahmudi langsung jelaskan saja LKPD-nya ya. Untuk kelompok 1 akan membahas artikel 1 yaitu kekeringan di Kabupaten Pasuruan ya. Ini artikelnya. Kemudian kelompok 2 bukan artikel 2 ya. Jadi sebenarnya Pak Mahmudi menyiapkan 4 kelompok, tapi karena di sini 2 kelompok. Jadi langsung kelompok 2 membahas tentang permasalahan kelangkaan pupuk ya. Kelompok 1 tadi permasalahannya apa? Kelangkaan air, Pak. Air. Kelompok 2 membahas apa? Pupuk. Kelangkaan pupuk, Pak. Baik. Sudah, itu artikelnya kalian baca, kemudian sambil isi bagian handout-nya ya. Ini handout-nya saya bagi dulu. Ya, sudah? Sudah ya, ini 1 ya. Ini handout-nya. Semua insya Allah ada di sini. Yang penting kalian mau membaca. Ya. Disilakan kalian diskusikan dengan anggota kelompoknya, dari literaturnya, dari bahannya, dan Pusing Pak, terlalu banyak. ya, bekerja sama dengan kelompoknya ya. Ya, silakan bekerjasama dengan kelompoknya untuk mencari penyebab dan solusinya. Nanti Pak Mahmudi tunjuk langsung yang presentasi. Baik, Banyak sekali Pak. Pak. Saya kelompok berapa ya? Pak, mau bertanya, kelompok Udin berapa ya kelompok 2. saya? Udin kelompok 2. Tidak disebut kelompok 2, Pak Udin. Tidak apa-apa, jadikan yang kedua. Yang kedua itu lebih bahagia daripada yang pertama. Saya kasih waktu 5 menit ya. Pak Udin ini semangat sekali. Udin. Gombal terus. Apa perlu saya Kurang, bagi Pak, menit? waktunya, Pak. Bagaimana Eko? Kalau 5 menit kurang, Pak. Tambah? 6 menit ya, Pak ya. Ya, boleh. Masih nutut waktunya. 10 menit Pak. Soalnya handout-nya terlalu panjang bacanya. Ya, kalian kan Kelompok 1 sudah selesai, Pak. Yang mengerjakan Bu Kurnia. siap, bagus. Bener ya, sudah selesai ya? Sudah, Pak. Kelompok 1. Kelompok 1 sudah. Pak. Kedua, Sebentar Pak, kurang sedikit. ada kesulitan kelompok 2. Apa kesulitannya? Ada Pak, kesulitannya handout-nya terlalu panjang Pak. Si Udin ganggu, Pak. Yo, Udin jangan ganggu, dibaca handout-nya ya. Nggih. Oke. Baik, anak-anak. Ternyata waktu kita tidak cukup ini, ya. Jadi untuk selanjutnya akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya saja ya, karena memang perlu waktu yang lama dalam mencari jawaban dari LKPD tadi ya. Dari Udin sudah berkali-kali mengeluh itu, karena memang butuh waktu lama. Jadi enggak ya. Jadi nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya
untuk kembali mencari literatur kajiannya melalui handout ya, atau boleh di laptopnya itu pakai untuk cari lewat Google bisa. Kemudian baru kita presentasi untuk pertemuan selanjutnya. Ada pertanyaan sebelumnya? Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Oke. Kalau tidak ada, kira-kira bagaimana pembelajaran kali ini? Apakah kalian senang? Apa masih bingung? Iya, Eko. Gimana? Senang sekali, Pak. Oh, senang. Gambarnya ya, ada yang ditayangkan tadi bagus sekali. Oh, ya. Senang. Apa yang ditayangkan tadi kok bagus itu? Itu Pak, apa namanya, tentang materi kelangkaan tadi ada yang gambar apa namanya, kehabisan air, kemudian disuplai. Oh ya, protes, kelangkaan pupuk tadi, Pak. dalam artikelnya ya, iya bagus. Ada yang lain? Udin senang. Yohanes, gimana Yohanes? Senang Pak, karena materinya sangat cocok. Di rumah itu sempat habis air, lama datangnya Pak. Wah, itu gimana itu solusinya kira-kira? Biasanya itu. Dimarahin, petugas PDAM-nya dimarahin Pak, sama orang tua. Wah, ya. Nanti dicari ya di handout-nya ya, solusi kira-kira dianalisis ya, karena memang di handout itu hanya beberapa secara konsep secara umum. Jadi nanti dicocokkan dengan kondisi sekitar, kondisi kalian. Bagus Yohanes mengatakan PDAM-nya ya, bagus dikaitkan seperti itu. Baik, kira-kira apa kesimpulannya? Sampai sini dulu pembelajarannya itu, kira-kira apa kesimpulannya menurut kalian? Iya, Udin. Kita harus hemat air, Pak. Harus hemat air. Ya, silakan. Udin, gimana Udin? Kesimpulannya, kalau airnya keruh, berarti ada caranya untuk supaya air nggak keruh. Air nggak keruh itu dengan cara yang sudah Bapak bagikan dalam artikel tadi yang kita sudah baca banyak. Oh, iya. Ada beberapa cara itu, bagus sekali. Iya. Artikelnya itu bagus banget, Pak Guru. Dan kita di sini lagi kekurangan air, Pak. Iya. Padahal hutan kita banyak, tapi air kita susah. Air kita keruh. Sekarang kita minta bantuan Bapak untuk menjernihkan air kita di sini. Ya, terima kasih Pak. Ya, mudah-mudahan nanti dari hasil diskusi kita pada pertemuan selanjutnya akan ketemu solusi-solusi yang pas yang bisa kita terapkan di daerah kita sendiri nih ya. Tapi sebagai tindak lanjut jangan lupa kalian tetap membaca handout dan kalian harus tetap menggunakan air sebijak mungkin ya. Dan untuk pupuknya masih belum ketemu ya, belum ketemu karena kelompoknya 2 belum selesai gitu. Itu saja. Kalau memang tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Karena ini kan jam terakhir, jadi mau pulang. Silakan Udin memimpin berdoa. Marilah kita menundukkan kepala kita untuk berdoa secara keyakinan kita masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Baik anak-anak, ya sampai di sini. Mohon maaf apabila Pak Mahmudi ada kesalahan ngomong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Mahmudi. Selanjutnya Pak Arya, saya persilahkan untuk memberikan saran dan masukan. Ya, terima kasih atas kesempatan. Apa yang telah dilakukan oleh Pak Mahmudi sangat perfect yang saya amati mulai dari pembukaannya. Yang cuma pembukaan ini yang tadi saya pikir-pikir, aduh ini kenapa sampai di pembukaan tidak ada doanya, tapi ternyata di penutup ada doanya. Jadi tidak apa-apa. Saya lihat sudah perfect sekali karena ada pertanyaan pemantik di awal, penyampaian tujuan. Kemudian ini pembagian kelompoknya ini yang langsung ditunjuk oleh Pak Mahmudi. Ini saran saja kalau bisa mungkin dalam pembagian kelompok ya mungkin melalui hitungan
12 atau lewat media gula-gula agar sebagian peserta didiknya secara heterogen begitu. Mungkin demikian dari Pak Mahmudi sudah perfect menurut saya. Mungkin demikian Ibu. Terima kasih Pak Arya. Selanjutnya Bu Siwi. Baik, Ibu Fathia. Pak Mahmudi, benar kata Pak Aryas, Bapak sudah bagus. Absensi sudah dilakukan, kemudian sudah mengaitkan pembelajaran. Memang tadi saya mau bertanya dulu, apakah tadi itu pembelajarannya di tengah-tengah setelah jam istirahat atau bagaimana? Karena belum ada berdoa di awal. Ternyata di jam terakhir. Oke, terus itu sudah bagusnya lagi Pak, Bapak sudah sesuai dengan konteks lingkungan siswa. Jadi disesuaikan dengan lingkungan siswanya, kemudian tujuan pelajarannya sudah. Cuma di awal itu belum diberikan manfaat pembelajaran bagi siswa, seperti itu Pak. Belum ada manfaatnya pembelajaran bagi siswa, kenapa dia harus mempelajari materi tersebut. Kemudian TPACK-nya sudah baik, kemudian langkah-langkahnya sudah runtut, interaksi dengan siswanya sudah baik, gestur dan ekspresi Bapak sudah baik Pak. Walaupun ada yang menyela-nyela, Bapak tetap biasa aja, tetap menyikapinya dengan baik. Kemudian hots-nya juga sudah ada karena Bapak sudah mengajak siswa untuk menganalisis sesuatu. Di penutup juga sudah ada refleksinya, kemudian ada sudah tindak lanjut dan berdoanya. Seperti itu Pak Mahmudi. Terima kasih. Pak Mahmudi. Yes. Terima kasih Bu Siwi. Baik, untuk Pak Mahmudi secara keseluruhan sudah bagus. Mungkin saran ya, kan di sini PBL-nya dipecah jadi 2. Yang ini kayaknya yang pertemuan yang pertama yang hanya sampai pada kegiatan yang berdiskusi itu atau menganalisis permasalahan, belum sampai menyajikan hasil karya. Nah, memang karena ini hanya peer teaching dan waktunya sangat kurang, mungkin saran ketika nanti pada saat hari pertama itu kan otomatis akan banyak kegiatan di siswa. Nah, guru itu kan perannya itu tidak terlalu terlihat, sehingga nanti saat pada pembelajaran bisa ditanyakan ke siswa. Siswa itu paling banyak kesulitannya di mana, ada hal yang tidak dipahami di mana. Jadi mendatangi perkelompok, membimbing penyelidikan itu adalah kesintak utama dari kegiatan PBL, sehingga itu nanti ketika pada saat pembelajaran harus benar-benar nampak siswa itu melakukan kegiatan penyelidikan dengan bantuan bimbingan dari guru. Kemudian di awal sudah ada pertanyaan pemantik, kemudian ditampilkan beberapa media, dan yang menurut saya agak kurang itu adalah pada saat menyampaikan atau koordinasi di akhir. Artinya kita itu kan simulasinya memang hanya 30 menit, walaupun kegiatan aslinya itu 90 menit, sehingga ketika siswa itu merasa kurang, kita asumsikan bahwa waktu itu cukup 30 menit, itu pura-puranya cukup, dan tidak boleh istilahnya ini memang handout-nya susah banyak, itu seperti membuat siswa pesimis atau menurut saya ya, atau kurang yakin untuk bisa mengerjakan. Jadi mungkin memang handout-nya itu banyak, tapi memberikan motivasi. Pasti bisa coba dibaca dulu perlahan-lahan, sehingga itu menimbulkan motivasi bagi siswa. Untuk kontekstualnya sudah ada mengkaitkan dengan kehidupan, dan memang Pak Mahmudi ini sepertinya di kelas ini menjadi aktor ya, atau bintangnya, karena saat Pak Mahmudi di kelas itu semuanya akhirnya jadi yang mulanya pendiam jadi ikut berinteraksi. Nah, itu kelebihan dari Pak Mahmudi adalah kemampuan berinteraksinya yang cukup bagus, sehingga nanti semoga di kelas juga bisa seperti itu dan kegiatannya bisa menjadi 2 arah seperti pada hari ini. Untuk kegiatan persepsi sudah, kegiatan penutup sudah, hanya itu saja. Membimbing penyelidikan nanti ketika di lapangan itu lebih difokuskan di situ. Bisa saja menghadirkan, kalau misalnya siswanya tidak, kan ini nanti by literatur ya, menggunakan artikel kan, tidak ke lapangan. Yeah. Kalau misalnya siswanya nanti tidak boleh membawa
handphone. Nah, penyelidikannya bisa menambah selain handout, menambah artikel-artikel lain yang mungkin nanti mendukung siswa untuk penyelidikan. Kalau misalnya siswa itu boleh membawa handphone, maka Pak Mahmudi tidak perlu menambahkan sumber belajar bagi siswa lagi. Biar diarahkan saja sumber belajar nanti yang bisa digunakan siswa untuk menggunakan handphone. Karena kalau di PBL yang dilihat itu, terus yang untuk orientasi masalah, bisa dihadirkan dari video, kemudian mereka ditanya beberapa permasalahan juga boleh, atau langsung permasalahannya diungkapkan oleh guru itu juga boleh kalau untuk PBL. Rencana rencana pakai Google ke Chromebook, Bu, karena memang sekarang fasilitasnya sudah ada rencana. Berarti nanti tidak perlu menambahkan, cukup ya menambahkan di itu aja. Kan penyelidikan itu kan tidak bisa menggunakan satu artikel yang di LKPD saja untuk menjawab. Jadi harus ada beberapa sumber supaya penyelidikannya terlihat lebih tajam. Seperti itu. Kalau misalnya sudah ada ya tidak apa-apa. Baik, kita berikan tepuk tangan dulu untuk Pak Mahmudi karena menyelesaikan peer teaching. Sudah lega ini berarti Pak Mahmudi, Pak